Shalom, kembali lagi bersama kita di Soulcast, Solidity Podcast dengan bintang tamu kita, Pendeta Moses Binur. Ya, saya manggilnya si Om. Gimana Om Moses kabarnya? Luar biasa, baik-baik. Puji Tuhan. Ada cerita menarik dari Om Moses ini ya, yang saya tahu nih. Saya pernah dengar dia itu cuma lulusan kelas 3 SD, tapi lihat sekarang udah sangat berubah. Mari kita langsung aja tanya-tanya ke Om kita satu ini. Oke Om, sebelum itu boleh perkenalkan diri dulu sedikit supaya semua orang bisa tahu. Amin. Iya, nama saya Moses Binur. Oh, kesehariannya selain full timer tuh pelayanan di mana aja sekarang? Saya sekarang pelayanan di IGBI Sungai Yordan JJ Kelapa Gading. Oke. Nah, Terus pelayanan penjara-penjara di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Di Indonesia. Oke Om, kita boleh tahu nggak sedikit kisah dari Om Moses tuh saat sebelum menjadi seperti sekarang ini? Boleh diceritakan? Oke, sebelum dan sesudah ya. Sebelum dan sesudah. Saya lari dari Papua 1977. 1977. Jadi tahun 77 saya sudah ada di Jakarta. 77 sampai 99 itu saya hidup di namanya dunia kegelapan. Kalau dunia kegelapan pasti orang tahu di dalamnya pemabuk, perampok, membunuh, penjina, semua ada di dalam. Tapi yang menonjol dari saya itu, saya ini pemakai narkoba. Dari tahun 77 sampai 99. Di dalamnya juga, saya ini gara-gara pakai narkoba, akhirnya saya kena penyakit, yaitu ginjal, dua-dua rusak. Tapi saya sengaja pakai narkoba biar supaya saya cepat mati gitu. Tapi ternyata enggak mati-mati. Itu waktu datang ke Jakarta itu kisaran umur berapa itu tahun? Umur 13 tahun. 13 tahun lari dari Papua ke Jakarta, itu udah masuk dunia gelap langsung. Sudah. Dengan dunia gelapnya udah konsumsi narkoba dan sebagainya. Udah di Papua. Dari 13 tahun. Dari 13 tahun udah. Saya lari itu umur 13 tahun cuma SD kelas 3. Umur 13 tahun SD kelas 3. SD kelas 3. Sendiri. Nyampe Jakarta nggak kenal siapa-siapa. Tidak kenal siapa-siapa. Boleh dilanjut lagi ceritanya? Ya. Akhirnya saya terus pakai semua. Dan saya salah satu bandar juga. Saya banyak kenal itu. Siapa itu pemakai narkoba, bandar semua. Tapi teman-teman saya semua itu pada mati semua. Tinggal yang Om aja. Masih hidup saya sendiri. Yang satu grup gitu ya. Saya nggak tahu kenapa nggak mati-mati. Saya juga nggak tahu kapan saya sembuh dari penyakit ginjal saya ini. Sebab saya nggak punya siapa-siapa. Saya cuma hidup sendiri di Jakarta dengan teman-teman saya yang pakai narkoba aja. Ada nggak pemikiran waktu selama masih muda, kan itu kan masih istilahnya 13 tahun kan masih muda banget. Terus setelah sering berjalan waktu nih, karena sudah terlalu lama make, pemikiran dari dalam hati sendiri nih kayak nggak bisa nih kayak gini terus, atau dalam hati tuh nggak ada pikiran ke sana, yang ada tuh ya udah pakai aja terus. Yang ada pakai sampai mati. Yang ada pakai sampai mati. Ada nggak di titik dimana kayak ngerasa kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi
nggak ada rasa pengen berubah gitu, padahal udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Yang pertama satu, saya kan nggak punya ijazah. Oh iya. Jadi mau stop juga kerja di mana? Paling tukang parkir, tukang copet. Ya, kalau saya hidup itu kan orang perlu ijazah, tapi saya kan nggak punya ijazah sama sekali. Jadi saya hidup itu sesuka-suka saya. Berarti selama itu juga nggak kenal firman Tuhan atau apa, Lu baca ya nggak tahu. baca aja nggak tahu. Jadi selama itulah tetap di jalan itu. Di jalan itu. Terus gimana lagi seterusnya? Ya terus di tahun 99 itu, jadi dari tahun 77 sampai 99, di dalamnya kan hancur-hancuran semua. Jadi masuk penjara, keluar penjara. Dan saya sengaja pakai narkoba biar mati, tapi tidak mati-mati. Banyak teman-teman saya di dunia malam. Salah satu, saya punya bapak gembala itu, sekarang jadi bapak gembala saya itu. Pak Niko Kili-Kili, Nicholas Kili-Kili. Kita sering ketemu di diskotik. Dia kalau ketemu saya ya pasti ada jatah lah, karena saya bandar. Bapak Niko tuh pemakai, Pak Niko tuh pemakai. Dan saya setiap ketemu Pak Niko, pasti saya harus kasih buat Pak Niko. Kadang-kadang dia bayar, kadang-kadang saya kasih. Karena untuk teman-temannya banyak. Dan dia salah satu, saya kan suka dagang di tempatnya dia di salah satu bar, yaitu di bengkel. Bukan bengkel, apa namanya? Lupa lagi. Ya. Kaliber. Di daerah kota situ, kota tua. Di situ Bapak Niko yang pegang di situ. Jadi saya kalau ke sana ya harus store buat Bapak Niko. Artinya kasih indeks 2 biji, 3 biji gitu. Itu zaman itu kan indeks saya paling top. Saya pegangnya Pink Ladies gitu. Nah, dan saya ini kalau tidak pakai, ginjal saya ini sakit. Nggak pakai narkoba ginjal sakit. Ginjal sakit. Kalau pakai ginjal tidak sakit. Tapi kena sakit ginjal. Itu saya nggak tahu bagaimana. Karena ya saya nggak bisa berpikir ke masa depan saya nggak pikir sama sekali. Akhir daripada semuanya itu, saya pas lagi on berat, sakau berat, tiba-tiba Bapak Niko yang tadi itu yang biasa saya ketemu di bar itu datang ke mes, ke tempat saya di Tanah Abang. Dia datang, kok diajak saya, katanya ada acara di Roximas, pengucapan syukur. Jadi saya ikut, tapi saya masih simpan ekstasi di sak saya itu ada 155 butir jadi ada inek, ada kokain, bebidas, semua saya bawa masuk ke gereja itu. Ke tempat, saya pikir, saya belum tahu itu gereja. Tempat di mana kata Pak Niko itu ada ulang tahun gitu. Saya masuk, ternyata bukan gedung untuk pesta, tidak. Situ ada orang ibadah. Dan saya tidak pernah lihat masuk dalam gereja yang pakai gitar, tepuk tangan. Jadi saya tuh mau balik keluar, kayaknya nggak bisa balik-balik. Jadi tetap stay di situ. Tetap di situ sudah. Dan saya juga tidak tahu, saya nggak mengerti karena saya kan SD kelas 3. SD kelas 3. Saya nggak ngerti itu apa namanya, jamahan Tuhan, apa, semua saya belum ngerti. Saya cuma tahu ada satu sinar yang kena saya waktu itu. Sinar kayak kilat gitu, tak kena muka saya. Tiba-tiba saya nangis. Sebab saya ini manusia yang tidak pernah nangis gitu. Bapak meninggal tidak pernah nangis, mama meninggal tidak pernah nangis. Kok tiba-tiba saya nangis? Langsung saya dibawa ke depan sama Bapak Niko untuk didoakan oleh Bapak Ferry Raurisa sama Pak Yohanes Sawisa. Pak Yohanes, Pak Pendeta, dua-dua pendeta.
Jadi pertama kali saya ditumpangin tangan di kepala, dan saya tiba-tiba jatuh. Kok bisa jatuh gitu? Dan saya orangnya langsung, apa ya waktu itu? Nangis tiba-tiba. Dan saya manusia yang tidak pernah nangis, kok bisa nangis kok gitu. Akhirnya saya diangkat duduk di kursi, tiba-tiba Niko datang, dia bilang, sudah, nanti saya akan antar kamu pulang. Jadi Bapak Niko antar pulang saya ke Tanah Abang. Sampai di Tanah Abang, saya masih punya bini piara kan di Papua, bini kumpul kebo, kumpul kucing, gak kumpul tikus. Gitu. Jadi sampai di sana tiba-tiba sampai ada balok depan rumah itu, saya angkat balok, saya pukul itu istri kebo itu. Saya pikir kebo, jadi saya pukul. Langsung pukul, pingsan dia. Langsung kabur. Dia kabur. Besok Bapak Niko datang lagi ke mes. Ajak saya untuk ikut seminar hidup di dalam roh. Ini titik mulai masuk pertobatan. Ya, ini sesudah sebelum dan ini sesudahnya nih. Sesudahnya. Ya, sesudahnya. Jadi saya jujur sama Bapak Niko. Bapak Niko belum tahu saya ini, bahwa saya ini tidak tahu baca gitu. Nanti sampai di sana, sesi pertobatan, baru saya dikasih kertas apa? Kertas pengakuan. Pengakuan dosa itu. Tiba-tiba saya kau tolong tulis kah? Adik, kau tolong tulis kah kamu punya ini? So, saya bilang bisik, saya nggak bisa tulis, Pak Niko. Tapi Niko gak ketawa. Biasa kalau orang dengar kan langsung kayak pasti ketawa, lucu gitu kan. Kalau orang yang belum bertobat. Tapi kan Bapak Niko kan dia yang bawa saya, kalau dia ketawa kan saya pasti malu kan, pasti kabur. Tapi hikmat Allah ada Bapak Niko. Jadi Bapak Niko tuh yang catat saya punya semua dosa-dosa dari A sampai Z. Jadi di kertas putih semua ada dosa. Tidak ada yang tidak ada, semua ada dosa. Kita harus jujur sama Tuhan. Nah, itu saya belum ngerti jujur sama Tuhan. Akhirnya waktu pertama kali ikut sesi pertobatan itu, saya dijamah sama Tuhan. Dan saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya punya ginjal. Gitu. Dan hari itu, waktu pelepasan, hari itu, detik itu, jam itu juga, saya muntah itu, darah kegumpal gini keluar. Dan saya manusia, tadi saya bilang saya tidak pernah menangis. Saya bisa menangis 1,5 jam. Lawatan. Lama sekali nangis. Sampai ingus keluar. Saya nggak tahu bawa apa. Tapi banyak pendeta yang nggak bilang bau. Mungkin mereka takut atau malu ngomong. Tapi puji Tuhan mereka ramah tamah waktu itu. Dan Bapak Niko yang ngurus saya semua. Sampai saya selesai, ya udah pulang ke rumah. Sekarang saya mau makan apa? Karena sudah melepas semuanya itu. Sudah lepas, sudah bertobat. Mau ke kota, udah nggak bisa, kayak kaki saya diikat sama rantai. Ya, gini pertanyaannya apa? Setelah dari tahun 77 sampai tahun 99 itu kan masa yang lama untuk diam di dunia itu tuh, di dunia gelap itu. Tekad yang bikin kayak harus keluar tuh apa? Karena kan kita nih yang remaja-remaja aja kayak kalau ngelakuin salah sedikit aja tuh kadang kita suka bertekad kayak gua harus berubah gini. Tapi nggak lama. Dan itu juga kayak sering terjadi aja, siapa habis ngelakuin kesalahan langsung bikin kayak harus berubah nih, nggak bisa kayak gini terus. Tapi ujung-ujungnya balik lagi. Nah, yang membuat Om Moses tuh konsisten dalam pertobatan itu tuh apa gitu? Sebab saya langsung ditangkap sama Bapak Pendeta, yang tadi Bapak Niko, langsung dibawa ke gereja. Jadi saya nggak punya niat untuk bertobat. Nggak pakai niat, langsung aja. Jadi saya baru ngerti sekarang ini kalau sudah bertobat itu anugerah, saya bilang. Anugerah. Itu baru saya ngerti karena sudah bertobat. Dulu saya waktu belum bertobat nggak ngerti apa itu anugerah. Nggak ngerti. Pas sekarang udah baru merasakan
itu anugerah Itu anugerah. terbesar. Jadi waktu saya bertobat, saya jadi security di gereja kita sendiri di Sungai Yordan. Giliran surat datang kan harus tanda tangan. Nggak bisa tanda tangan. Enggak bisa tanda tangan. Ya kayak WC, pura-pura kayak WC. Tapi saya orang yang jujur, suka kasih tahu sama orang kantor bahwa saya ini nggak bisa tulis. Dan mereka udah dengar waktu SADR itu. Nah, akhirnya waktu saya jaga 2 hari di gereja jadi security, sama Bapak Thomas, bapakmu, Ya, Bapak. tiba-tiba saya punya tangan ini kayak keringat, kayak bilur-bilur, ya darah keluar itu. Karena saya tahan sakaunya itu. Berat tuh pasti tuh. Bukan berat lagi, terlalu berat. Cobaan setelah bertobat. Itu luar biasa sakitnya itu. Akhirnya saya dikirim ke Cilember. Cilember itu tempat untuk Rehab. oh rehab. Di tempatnya Dokter Odi sama Pak Tenar. Jadi mereka berdua itu yang suruh saya ke atas, tinggal di Cilember. Di situ baru ada hamba Tuhan, orang Papua. Dia tanya saya jujur cerita bahwa Bapak ini nggak bisa baca. Dia bilang tidak ada yang mustahil, Bapak. Amin. Bapak baca saya, tapi Bapak tahu A sampai Z tahu. Oh kalau begitu Bapak belajar pelan-pelan. Nanti Tuhan Yesus yang kasih pintar Bapak. 1 tahun kemudian Alkitab itu habis. Cuman bermodalkan tahu cuman alfabet aja, belum bisa baca dan sebagainya. Akhirnya saya bisa baca. Jadi saya bisa baca itu di Cilember, Cisarua. Setelah bertobat, ada nggak ajakan-ajakan untuk kembali ke dunia-dunia sebelumnya? Banyak. Karena kan istilahnya pemain lama lah. Pasti udah banyak kan. Pasti udah banyak ngantongin nama-nama. Pasti kan ya udahlah. Pasti ujung-ujungnya tetap dicari juga. Banyak. Dan gimana cara nyikapin itu semua? Teman-teman saya yang sejalan, sebandar, pemakai, banyak yang sudah mati. Iya. Cuma yang masih hidup aja teman saya satu perempuan, namanya Ibu Lucy. Dulu sih. Sekarang dia punya penyakit itu kayak Muhammad Ali. Tapi kemarin dia berobat ada Cina Makassar juga. Cina Makassar itu pemakai berat juga. Tapi dia hampir mati, ditolong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai dia untuk bisa berobat orang. Jadi si Lucy ini pergi berobat sama Iya. Kohang ini. Pendeta, penginjil dia, Pak. Akhirnya berobat di sana, dia coba Kohang tuh bilang, yang bisa menyembuhkan kamu cuma Tuhan Yesus. Jadi dia punya penyakit yang itu sekarang sudah bagus. Dia telepon saya, karena tangan saya juga sakit. Kemarin kan baru habis operasi paru-paru. Ini nggak bisa angkat. Saya pergi ke sana bisa angkat sekarang. Itu. Jadi teman-teman saya yang lama itu pada mati semua. Jadi anugerah bisa sampai hidup sampai sekarang ini, diselamatkan. Menjalani hidup yang sekarang. Sehingga bisa berkata-kata lagi. Itu susah diomongin. Susah dipertanyakan, susah ya bingung saya juga itu. Kok bisa gitu. Iya, maksudnya umur 13 tahun itu tuh terlalu muda buat lari dari kota sendiri ke kota lain, apalagi kota Jakarta. Ya, saya lari karena saya habis bunuh orang di Papua. Aduh. 13 tahun bunuh orang. Tuh. Umur 13 tahun. Udah 13 tahun. Jadi saya lari. Sempat ditangkap juga. Ditangkap masuk sel karena bapak polisi. Udah keluar, kita bayar denda. Saya keluar tapi dipukul terus sama kakak-kakak. Termasuk kakak saya Robi ini. Ya itu saya lari, nekat lari naik kapal.
Sampai 48 tahun baru pulang sekali itu. Baru 49 tahun. Udah bertobat baru pulang. Tapi tetap kontak-kontakan sama. Enggak, Enggak. mana gue ngerti. Oh iya. Udah bertobat baru ngerti. Pulang setelah bertobat. Iya. Dan setelah pulang itu diterima dengan baik. Bukan diterima dengan baik lagi, pada nangis semua karena dengar sudah bertobat kan. Dan malah saya baptis, saya punya kakak-kakak, ada 23 orang yang dibaptis. Nah, setelah dibaptis, baru punya anak Yosafat. Baru punya anak. Dan segala penyakit yang nempel di badan oleh obat-obatan yang lama-lama itu hilang semua. Hilang semua. Nah, ini Ariel ada pertanyaan. Persoalan kan pasti bakalan ada tuh setelah pertobatan. Semuanya tuh pasti bakalan ada, tetap ada kan. Cuman bedanya kita sudah di dalam Tuhan. Nah, cara menghadapi persoalan tersebut. Om Moses bertobat umur berapa? 42 kayaknya. 42, bertobat umur 42. Nah, kami kan sebagai remaja-remaja nih, dan yang mendengar ini semua lah, persoalan yang dihadapi kan pasti berbeda-beda. Ya. Nah, cara kita untuk menghadapi persoalan itu dengan nggak balik lagi ke dunia-dunia yang lama itu gimana sih? Ya, yang pertama Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Jangan berjalan, jangan berdiri, jangan duduk. Jangan berjalan menurut orang fasik, jangan berdiri dengan orang berdosa, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu saja, itu kunci itu. Okay. Tapi kalau bilang tidak, saya jalan lurus-lurus, enggak juga, jatuh bangun. Nah, pasti ada itu bangun. Jatuh bangun, tabrak tembok udah. Kalau orang main bola di sliding dari terus tak cukur itu tuh, sampai luka-luka udah. Itu teguran banget tuh semua. Bukan tegur, sampai kemarin dioperasi ini. Paru-paru itu kan teguran juga. Karena kita pikir kita lebih benar, itu belum benar. Betul. Itu jadi Tuhan, jadi dari 22 karat kan Tuhan angkat kita untuk jadi 24 karat. Jadi harus ada proses. Dan proses itu yang harus kita terima. Harus kita terima. Gak bisa kita lari dari proses itu. Harus jujur juga. Iya. Untuk kita berzina, kita ngaku kita berzina. Betul. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita harus mengakui apa itu kan. Biar proses itu biar kita merasakan semua prosesnya. Tuhan kasih saya hikmat. Mendingan kita ngaku di dunia daripada ditanya di surga. Ditanya sama yang langsung pemilik surga. Jadi kan Wahyu bilang kita ditelanjang di depan Tuhan kok. Jadi kalau kita berzina kita kasih tahu. Ma, tadi saya habis skot di luar. Kayaknya bahasanya sedikit lain ini. Harus skot. Jadi jangan orang itu skot pukul juga boleh. Iya. Apapun yang kita lakukan di luar kita harus cerita. Kita harus cerita, ada jangan pengakuan. kita bohong. Ada pengakuannya. Harus ada pengakuan. Supaya Tuhan ampuni, istri ampuni, keluarga besar ampuni. Kita di surga nggak ditanya lagi karena sudah ngaku. Iya. Amin. 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 Itu hikmat loh. Mereka tuh belum tidak ngaku. Sampai di surga, kau belum ngaku sama pendeta. Kau pas nikah belum jebol. Ini. Jadi anak-anak muda harus siap. Harus jujur kalau mau nikah nanti. Kalau ada share pernikahan. Hai anak muda, harus jujur. Sudah harus coba-coba, harus jebol dulu baru nikah. Enggak ada masalah kok. Namanya kita masih manusia kok. Yang penting Tuhan bilang, jika kita mengaku dosa, maka Tuhan itu setia dan adil. Amin. Kalau jika kita mengaku dosa dan saling mendoakan, maka penyakit itu sembuh. Jadi harus jujur. Jujur tuh susah loh, nggak ada di sekolah. Jujur susah. Karena
anak kecil dan sekarang pun bisa bohong. Woi, dia lebih lihat lebih buka- gampang bohong kayaknya ya. Kau buka WA ini banyak kan lari-lari ke situ gitu. Apalagi semua Ada udah di situ. ada di sini. Nanti pura-pura lihat terus taman, nengok ada yang ngintip nggak? Ganti Dia lah termasuk yang ngomong kan pernah lihat juga jadi tahu. pengalaman. Pengalaman, jadi ya tipu-tipu ya. Iya. Berkata apa adanya Apa sesuai adanya. dengan yang terjadi. Sebab di Yakobus 5 ayat 12, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih dari itu kan setan semua. Lebih dari itu berasal pada si jahat. Iya. Saya juga belajar jujur tapi susah juga. Kayaknya untuk sekarang Mungkin semua- 2 minggu jujur, 1 minggu bohong. Ya kita harus jujur kan. Iya. Susah kayaknya untuk bukan susah sih. Emang Tidak gampang. tidak gampang. Kalau di sekarang untuk jujur tidak gampang. Anak muda ini jalan ke mall tangan beraba-raba juga mau gimana. Memang itu yang lagi kita hadapi sebagai remaja ini kan, yang cara kita untuk menguatkannya itulah yang harus kita latih, yang terutama yang tadi Om bilang, Iya, terus latih kejujuran. harus jujur itu yang pertama kali. Yang kedua kali itu ada jelas sekali kalau kita lihat di Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah anak muda? Dengan firman kan. Cuma firman itu yang bisa bikin kuat kita. Yang hebat aja penghot aja bisa jatuh kok, apalagi yang tidak pernah baca firman. Iya. Yang merenungkan firman aja dia bisa jatuh. Dengan tanda kutip, tidak semua ya, tapi bisa jatuh. Bisa jatuh. Tetap Apalagi yang malas baca firman. menjandang Kristen pun gak cukup kalau nggak ada pegangan yang kuat. Jadi yang bisa menguatkan kita itu kejujuran aja. Kita jatuh, kita jujur. Nanti Tuhan yang kasih kita kuat. Amin. Kalau kita terus jujur tuh. Berlaku apa adanya, bilang Iya. sesuai dengan apa yang ada, tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-urangkan. Oke Om, udah setelah semua nih kayak kehidupan yang dulu-dulu lah, dan sekarang sudah hidup menurut jalan dan berusaha tetap berada di jalannya Tuhan kan. Prosesnya itu kan berat, dan untuk sekarang nih apa yang kayak Om udah, bukan berarti ngikut Tuhan tuh untuk mencari sesuatu ya, kayak menerima kebaikan Tuhan tuh apa aja kira-kira dalam kebaikan, termasuk anugerah yang tadi. Iya, itu luar biasa. Anugerah yang terbesar sekarang ini saya dapat Yosafat. Dapat Yosafat di usia Usia yang ke-55 tahun. usia 55 tahun baru punya anak namanya Yosafat. satu Yosafat Baru ini. satu nih. Baru satu. Itu anugerah yang luar biasa. Iya. Saya berdoa 17 tahun coba. 17 tahun baru dapat. Saya bilang buat istri, kita ke Singkawang deh. Ambil anak satu dari Singkawang situ. Tapi istri bilang, enggak, Bapak punya iman kok. Waktu Amin. tadi saya berangkat ke Papua, saya habis baptis keluarga saya semua, baru istri telepon, Bapak jadi, apa yang jadi? Ya, bahasa ibu-ibu tuh. Bahasa ibu-ibu. Jadilah Yosafat. Itu anugerah terbesar tuh ya, Itu ditunggu anugerah tuh. terbesar. Bertobat umur 40-an, menunggu 17 tahun mendapatkan satu orang anak. Kita harus ingat itu pengajaran kita punya opa di Giovaro Pekarapa. Dia bilang apa? Kita, oleh kasih karunia kita mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kalau bukan kasih karunia, kita tidak mungkin kenal Yesus. Jadi pertobatan itu kasih karunia. Ya, jangan anak-anak muda sudah tua kayak opa nih, Om baru bertobat. Telat nanti. Telat. Ini pun Om aja pun merasa ini anugerah. Ini anugerah. Itu Kayak- Om Jos bilang apa? Anaknya aja bertahun-tahun. Saya sekali di jama bertobat. Jadi kalau Papi Yos ketemu saya itu dia kadang-kadang nangis, heran gitu. Tapi jalan kan
Dan saya juga bersyukur bapak yang baik itu, Papi Yos. Ya, ini kesempatan dari Tuhan lah ya, setelah teman-teman yang dulu sudah tidak ada yang bisa diselamatkan. Nggak bisa. Jadi anugerah ini tepat lah bagi Om Moses kan. Iya. Ditambah lagi bonus anak di umur yang ke-50 dapat Yang ke-55. 55 dapat Yosafat. penerus nama Binur lah Iya. Itulah permintaan saya sama Tuhan itu. permintaannya. Dan itu dijawab sama Tuhan Tuhan. jawab semua. Berkat ini kita punya Bapak Niko bawa kita ke Israel itu. Ke Israel juga. Saya berenang di Laut Mati lewat batas garis itu. Dan saya bilang, Tuhan Yesus, saya ingin punya anak satu. Cuma minta dua, Tuhan kasih dua, minta satu ya kasih satu. Iya, coba waktu itu minta 2. Iya. Tuhan jawab 2. Waktu itu mintanya 1 sih. Jadi Haleluya. dapat cuma 1. Tapi puji Tuhan lah ya. Amin. Setelah apa yang dilewati bisa merasakan anugerah yang terbesar dari gak bisa baca sampai bisa baca, pelayanan di mana-mana, menjamah juga mereka yang merasakan hal yang sama, pelayanan penjara ya Om ya. Iya. Penjara. Ya kadang gabung juga sama papa kan. Bareng. Tanya bapakmu aja. Kalau giliran kita yang datang ke penjara Batam, yang tidak pernah ikut ibadah keluar ikut ibadah. Karena mereka suka dengan kita punya cara berkhotbah. Karena apa yang dihotbahkan itu berasal dari apa adanya, Apa dari adanya. pengalaman yang ada. Pengalaman. Jadi supaya mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah memilih Iya. orang baik aja. Orang yang tidak tahu apa-apa pun, yang Tuhan berdosa pilih. sekalipun bisa dipilih sama Tuhan. Iya. Asalkan kejujuran itu ada, hikmat itu mau dilatih. Yang pertama kali ya jujur aja saudara. Jujur aja ya. Nggak usah ketemu berbelit-belit lagi, jujur aja sudah. Ada anaknya. Yosafat, Ya. coba bagi satu firman buat anak-anak muda yang lagi nonton ini hari. Ya, bicara. Ini anak saya, dia banyak hafal firman Tuhan. Amin. Apa? Ya, mari kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Haleluya, amin. Firman Tuhan, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Haleluya, amin. Amin. Firman Tuhan, Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Haleluya, amin. Firman Amin. Tuhan, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 28. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. terima kasih Yosafat atas dukungan firman Tuhannya. Haleluya. Ini anugerah yang diberikan dari Tuhan ya Om ya. Amin. Di umur 55 tahun dapat Yosafat. Ya. Ada oke ini nih. Karena ini kita udah mau selesai juga. Ada pesan gak untuk anak-anak remaja sekarang nih? Untuk ya jangan jadi kayak Om lah, atau jangan mencoba-coba hal-hal yang seperti itulah. Kalau ada tolong disampaikan. Pesan saya buat anak-anak muda yang Tuhan sayang, Tuhan kasihi. Jangan coba-coba masuk ke dalam dunia narkoba. Jangan coba-coba masuk ke dalam dunia perzinahan. Jangan coba-coba masuk dalam dunia alkohol. Kalau kita sudah masuk ke dalamnya ketiga itu, kita mau keluar sangat amat susah. Contoh, Om
29 tahun hidup di dalam dunia kegelapan. Tapi oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, saya diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus dan melalui pengorbanan seorang hamba Tuhan yang bernama Nicholas Kili-Kili. Dia itu yang datang dan membawa saya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya tidak bisa balas budi kebaikan beliau. Biar Tuhan Yesus yang akan balas yang punya kebaikan. Amin. Saya cuma pesan ini harus dipegang, harus dijaga, dan harus diimani supaya kita tidak akan jatuh lagi. Sebab anak-anak muda ini, kebab Om pernah muda atau siapa melawan Saddam? Istilah dunia malam, siapa melawan Saddam? Berat. Sedap itu enak. Cewek itu enak. Tapi kalau kita tidak pernah jujur, kita akan tetap kalah terus. Itu pesan dari Om Moses ya. Amin. Oke, terima kasih Om atas waktu dan kesempatannya hadir di Soulcast kali ini, Solidity Podcast. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak. Haleluya. Pelayanannya terus ke depannya lancar. Amin. Tuhan tetap menyertai Om. Selesai sudah Soulcast episode kali ini. Tunggu bintang tamu kita selanjutnya. Kayaknya bakal ada datang yang seru-seru lagi nih. Haleluya. Shalom.